Sekali lagi Tuhan menyegarkan hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, bukakan hati dan pikiran kami, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya. Tuhan berfirmanlah, supaya kami tahu bagaimana seharusnya kami sebagai murid-murid Tuhan hidup di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, selalu baik kalau ditanya. Ya, puji Tuhan, karena memang baik ya. Saudara sekalian, rasanya kali terakhir saya bertemu kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian adalah saat retreat kemarin ya. Setelah itu saya hari Minggunya ada tukar mimbar di GKY Balikpapan. Setelah itu saya mengambil cuti lumayan 10 hari. Ya, jadi hari Minggu kemarin saya nggak berjumpa. Dan kemarin cuti yang cukup baru suasananya buat saya karena saya menyetir kendaraan dari Jakarta ke Bali pulang pergi. Saya hitung-hitung ternyata 2.500 km ya perjalanannya. Kerasa sekali saudara. Satu perjalanan yang kemarin saya bilang kayaknya lain kali nggak lagi deh. Nah saudara, ada pengalaman menarik pada waktu saya menyetir kendaraan. Selama di tol sih tidak ada masalah, tetapi begitu selesai dari tol di Probolinggo, maka saudara masuk ke jalanan yang bergelombang, lalu berliku, naik gunung, lalu lewati hutan, malam hari gelap, banyak truk, banyak bis malam yang menyerobot dan sebagainya. Wah, rasanya ngeri sekali saudara, nyetir mobil begitu. Makanya sempat saya katakan rasanya kapok deh gitu ya. Tapi yang menarik, saya menemukan cara bagaimana di tengah-tengah perjalanan yang seperti itu, agak aman gitu ya. Yaitu supaya terhindar dari bis-bis di depan yang mencoba menyerobot, saya berlindung di balik truk kontainer gitu ya. Setelah ada truk kontainer gitu ya di depan saya, jadi saya ngikutin dia saja. Memang jalannya nggak cepat, tapi aman. Karena begitu bis di depan mau nyalip, lihat ada truk besar, dia takut, dia balik. Kalau ketemu mobil saya, mungkin dia nggak takut, betul ya? Sambil menyetir gitu, berlindung di baliknya truk kontainer, saya jadi mikir-mikir. Perjalanan hidup di tengah dunia sebetulnya agak seperti itu, betul ya? Berliku-liku, gelap, tiba-tiba ada mendadak, ada sesuatu yang mengerikan. Maka kalau di depan kita, ada yang berjalan di depan kita, dapat dipercaya, melindungi kita, maka kita aman. Kalau kita menempatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, tempatkan Tuhan di depan, bukan di belakang, saudara ya. Kadang kita maunya kita yang di depan, Tuhan nanti saja. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan di depan, saya percaya perjalanan yang menakutkan akan terasa aman karena Tuhan yang melindungi. Amin. Nah, saudara sekalian, hari ini kita melanjutkan bagaimana perjalanan kita sebagai seorang murid. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan selama beberapa bulan ini dari Efesus, sampailah pada Efesus 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara sekalian, kalau 2 minggu terakhir kita bicara tentang bagaimana kita berhubungan antara suami dan istri, lalu kemudian minggu lalu bicara bagaimana anak dengan orang tua dan orang tua terhadap anak, hari ini adalah ayat firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita di dalam bekerja, bagaimana orang Kristen bekerja, bagaimana berelasi dengan sesama pekerja, bagaimana berelasi dengan atasan atau bawahan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Kita akan membacanya bertanggapan. Efesus 6 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Ayat ganjil akan saya bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman, karena kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Amin. Saudara, kalau masih ingat di awal kita merenungkan surat Efesus, saya sampaikan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat Kristen
yang minoritas di tengah kota besar Efesus. Dan ternyata saudara melalui apa yang tadi kita baca, kita tahu bahwa jemaat Efesus ternyata terdiri dari beragam orang. Ada yang profesinya sebagai budak atau hamba tadi disebutnya. Tapi juga ada yang sebagai tuan. Nah di sini masuk kepada satu dilema tersendiri. Pada waktu seorang menjadi budak, maka dia punya tuan, bukan? Ya, dia punya tuan. Tapi begitu dia menjadi Kristen, maka dia memiliki tuan yang lain. Karena kata tuan di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata kurios. Maka kini dia punya dua kurios. Kurios yang pertama, kurio, itu adalah tunggal, single, yaitu tuan, Tuhan, the Lord. Sementara dia di dunia, sebagai budak, dia punya yang namanya tuan dunia. Atau di sini memakai kata jamak, yaitu kuriois. Ya. Kalau gitu pertanyaannya, apakah setelah saya menjadi Kristen, maka sekarang saya jadi orang merdeka? Dan kalau saya jadi orang merdeka, saya tidak perlu lagi tunduk kepada Tuhan saya. Apakah saya harus memberontak? Atau kalau memang tetap ada Tuhan, bagaimana saya berelasi? Siapa yang saya taati? Rasanya kita juga mengalami pergumulan yang sama, bukan? Di dalam tempat bekerja, ya. Ada atasan. Lebih taat atasan atau taat sama Tuhan? Halo? Taat sama atasan atau sama Tuhan? Tuhan, karena ditanyanya waktu di gereja. Kalau besok hari Senin ditanya di kantor, taat sama Tuhan sama atasan? Dilema, saudara. Dilema ini juga dialami oleh para tuan sebetulnya. Sekali lagi, karena di jemaat Efesus ternyata juga ada tuan-tuan. Orang-orang Yunani yang bertobat, dia orang kaya, dia pengusaha, dia tuan, dan dia menjadi Kristen. Pertanyaannya adalah, sekarang saya bukan lagi tuan, saya punya Tuhan yang di surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bekerja bersama saya? Mereka adalah budak-budak di mana memanggil saya kurios. Apakah saya harus tetap mempertahankan mereka atau membebaskan mereka saja? Apakah salah saya menjadi seorang tuan di tengah-tengah situasi seperti ini? Nah, saudara, yang menarik adalah kemudian jawaban atau uraian dari tentang hal ini diawali dengan kalimat begini di dalam Efesus 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba. Dalam hal ini digunakan kata duloi. Nah, duloi ini adalah jamak dari kata dulos. Hai budak-budak, maksudnya begitu saudara dalam bahasa aslinya. Hai budak-budak, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, apa yang saudara pikirkan? Loh, kalau begitu Alkitab menyetujui ya adanya perbudakan. Budak bukannya kemudian setelah menjadi Kristen, engkau adalah orang bebas, merdeka, berontak saja kepada Tuhanmu, tapi malah dikatakan disuruh mentaati. Betul nggak? Terpikir nggak oleh saudara? Ini gimana sih? Alkitab malah menyetujui perbudakan. Atau mungkin saudara mulai bertanya-tanya, apa relevansinya ayat ini untuk saya? Saya bukan budak. Saudara budak atau karyawan? Yang bekerja ya, kalau yang jadi pengusaha, pemilik perusahaan, nggak perlu menjawab. Gitu ya. Yang bekerja, saudara ini budak atau karyawan? Budak atau karyawan? Kok nggak yakin saudara? Kami karyawan, karena kami bukan budak dalam arti orang yang dibeli gitu ya. Lalu kemudian harus bekerja seperti budak pada masa itu. Tapi saudara sekalian kalau saudara memikirkan tentang hal itu, mungkin saudara perlu mempelajari bagaimana latar belakang sejarah tentang perbudakan di Yunani, di Romawi pada waktu itu saudara. Saudara, di tahun 1 SM sebelum Masehi, ada statistik yang mencatat jumlah budak yang ada di wilayah semenanjung Itali, daerah Roma itu saudara sekalian, itu jumlahnya adalah sekitar 3 juta orang. Dan itu adalah kurang lebih 30-40% dibandingkan dengan penduduk Roma. Penduduk Kekaisaran Romawi itu. 30-40%. Banyak enggak? Banyak.
Bahkan dalam perkembangannya, statistik kemudian di dalam sejarah, di sekitar tahun 60-an 60 Masehi, saat surat ini ditulis, jumlah budak itu adalah sampai 60 juta. Banyak enggak? Ya banyak banget, betul ya? Dan bagaimana Kekaisaran Romawi memiliki budak begitu banyak? Karena mereka ekspansif. Mereka menaklukkan negara, lalu kemudian negara itu penduduknya diambil, diangkut, dijadikan budak. Jadi jumlahnya banyak. Dan budak, saudara sekalian, di dalam konteks Romawi waktu itu, saudara sekalian, adalah memiliki satu peran ekonomi yang cukup besar. Ya. Karena segala sesuatu dikerjakan oleh budak. Jadi budak itu pekerjaannya, bukan hanya yang saudara pikirkan di pertambangan, di cambuk, dan sebagainya. Budak itu menguasai beragam pekerjaan. Kenapa? Karena orang Romawi, Yunani, memiliki satu filosofi bahwa pekerjaan fisik itu adalah sesuatu yang hina. Pekerjaan fisik adalah kutukan. Pekerjaan yang ideal adalah pekerjaan berpikir. Pekerjaan yang lebih ideal lagi adalah berkontemplasi. Makanya orang Yunani, orang Romawi, suka berkumpul, lalu diskusi, ngalor ngidul, berfilsafat. Nah itu katanya pekerjaan yang paling terhormat. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh fisik, itu kutukan. Maka sekarang saya suka apa yang ditulis oleh William Barclay, dikatakan begini. Pada zaman Paulus, kemalasan yang mengerikan menimpa warga Roma. Roma adalah penguasa dunia, dan oleh karena itu bekerja merupakan hal yang merendahkan martabat warga negara Romawi. Praktis semua pekerjaan dilakukan oleh budak. Bahkan dokter dan guru, bahkan teman terdekat kaisar, sekretaris mereka yang menangani urusan surat, permohonan, dan keuangan adalah budak. Lucu ya? Jadi budak itu saudara sekalian jangan dibayangkan hanya mereka yang bekerja di pertambangan, di lecut, dan sebagainya. Karena pada waktu pemerintah Romawi mereka ekspansif, lalu mendapatkan jajahan baru. Penduduk-penduduknya ada yang pinter ekonomi, jadi manajer, diangkut, jadiin budak, bagian bendahara. Ada yang pinter manajemen, direkrut jadi budak, bagian manajemen rumah tangga. Begitu ya, manajemen perusahaan. Ada yang ternyata, oh ini dokter di negara ini. Karena negaranya ditaklukkan, maka dirampas orang ini, lalu dijadikan budak yang bekerja sebagai dokter. Jadi kalau saudara tadi mengatakan dengan maaf agak sombong, enggak saya bukan budak, maaf budaknya Romawi itu ada yang dokter. Gitu ya, di sini mungkin ada yang dokter atau lagi sekolah kedokteran gitu ya. Bayangin coba Jesslyn sekolah kedokteran kan. Wah dokternya budak begitu. Coba siapa teman-teman yang adalah manajer tapi budak. Jadi sekarang kalau kita bicara relevansi dari ayat ini sebetulnya berbicara tentang bukan hanya budak dalam konteks hari itu, tapi juga bicara tentang orang-orang yang bekerja, yang memiliki tuan, yang bukan bekerja sendiri, tapi yang bekerja bagi orang lain. Saudara, kepada para hamba, pada budak itu, firman Tuhan mengatakan, taatilah Tuanmu yang di dunia. Dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Firman Tuhan ingin mengingatkan, memang ada dilema dua tuan, bukan untuk dipilih. Memang ada dua tuan, tuan yang di dunia dan tuan yang di surga yang lebih tinggi. Tuan yang di dunia ini memberi pekerjaan, tapi pekerjaan itu pun adalah milik Tuan yang di surga. Setelah hal ini dipertegas kemudian di dalam Efesus 6 ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Karena kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Jadi pekerjaan yang ada itu, memang betul ada dua tuan. Dan tuan yang di dunia itu, dia tetap tunduk juga kepada Tuhan yang di surga. Karena Tuhan yang di surga yang memiliki segalanya. Amin. Saudara, hal ini mengajak kita untuk memikirkan satu poin pertama ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan di dunia adalah cara Tuhan menyediakan pekerjaan baik untuk kita berkarya
di tengah dunia. Amin. Kalau saudara hari ini bekerja, saudara rasanya kerja, males-malesan, saudara kesal dengan atasan saudara, ya, enggak bisa bersyukur. Saudara bayangkan kalau saudara hidup di kota Efesus hari itu. Sebagai budak, yang namanya atasan, tuan itu ada yang kejam dan sebagainya, betul ya? Tapi luar biasa nasihat Paulus tetap, taatilah. Karena Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan pekerjaan baik buat saudara dan saya. Efesus 2 ayat 10 yang lalu pernah kita renungkan. Firman Tuhan berkata apa? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika memang Tuhan mengizinkan kita ada di dalam situasi sebagai pekerja, bersyukurlah karena pekerjaan itu pun adalah dari Tuhan. Amin. Saudara, itulah sebabnya di dalam Efesus 6 lalu diberikan beberapa penekanan. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini sama seperti kamu taat terhadap Kristus. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan pekerjaan itu. Jangan hanya di hadapan mereka, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Saudara, saya suka dengan kata jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia. Kadang-kadang kita bekerja, jujur, kita bekerja lebih semangat, lebih kayaknya sungguh-sungguh kalau ada bos kita, betul nggak? Saya dulu diberitahu sama kenalan saya, waktu saya melayani di bidang yang lain, lalu saya diingatkan dengan beberapa pengurus yayasan yang pengusaha begitu ya. Pak Petrus, kalau mimpin institusi ini jangan polos-polos. Kalau di gereja boleh polos lah, percaya mereka kerja baik-baik. Tapi kalau di kantor, ingat jangan lupa, ada pepatah berkata begini, ketika kucing tidak ada, maka tikus berpesta pora. Saya bilang, oh posiku maksudnya. Maksudnya begini, kalau Pak Petrus lagi di kantor, semua akan serius. Layar itu semuanya isinya pekerjaan, betul ya? Begitu bos keluar, lagi pertemuan di tempat lain, maka layar segera ganti. Bos keluar, bos keluar. Langsung layarnya ganti game, ganti setting, betul ya? Mudah-mudahan itu enggak terjadi bagi orang-orang, bagi jemaat GKI Karawaci kalau lagi kerja, betul ya? Bekerja jangan hanya ketika diawasi. Kami dahulu, saya dan keluarga, memiliki pembantu rumah tangga yang sangat bisa diandalkan. Pembantu rumah tangga kami, yang pertama itu adalah Bibi, yang sudah bekerja melayani kami, melayani saya waktu bujangan. Jadi dulu waktu saya bujangan jadi hamba Tuhan di Mangga Besar, itu Bibi adalah sudah kerja sebagai pembantu bagi kami, beberapa hamba Tuhan. Lalu begitu saya menikah, lalu kami bubaran keluar dari mes, teman-teman pindah ke apartemen, lalu Bibi akhirnya ikut saya. Dan terus sampai saya menikah, sampai punya anak, kurang lebih berapa belas tahun tuh? 20 tahun, luar biasa. Jadi saudara bisa bayangkan betapa tuanya Bibi itu. Dia udah kayak mami sendiri, karena dia pintar masak. Dan dia tahu apa yang saya butuhkan. Ya, kalau dia bikinkan saya susu coklat, rasanya persis susu coklat yang saya suka. Karena kalau saya lagi bikin susu coklat, dia ngintip. Dia lihat berapa sendok gulanya, berapa sendok susunya. Apa saja yang makanan enak yang kalau kami beli di restoran, kami bawa pulang, Bibi cicipin, besok lusanya dia bisa bikin yang mirip itu. Hebat nggak? Hebat. Lalu kami begitu percaya sama Bibi itu. Sehingga rumah tidak pernah kami kunci, kamar kami nggak pernah kami kunci, lemari kami nggak pernah kunci. Bibi boleh masuk, keluar masuk, kami pergi semua aman semuanya. Sampai setelah 20 tahun, kemudian Bibi resign karena sudah tua. Lalu kemudian kami mencari pembantu baru. Waktu pembantu baru di rumah, baru 3 hari, kebetulan saya punya ide pasang CCTV. Tujuannya sebetulnya bukan untuk monitor pembantu, tetapi untuk ya keamanan rumah. Jadi saya pasang beberapa spot menghadap ke taman, ke ruangan keluarga, ya. Satu lagi di kamar kami, itu aja sih selesai. Tapi saudara, begitu sedang saya menginstal CCTV, pembantu yang baru 3 hari itu berkata kepada Semu Ita, Bapak lagi pasang CCTV ya? Iya, kenapa? Kalau gitu saya resign ya.
Betul ya, Maya? Sampai saya dikasih tahu itu alasannya cukup mengagetkan. Padahal kita cuma pasang CCTV, dan itu bukan ngawasin di kamar dia atau di mana, hanya ditaruh di tempat spot umum, dia langsung merasakan bahwa seperti diawasi. Saudara, kalau saudara bekerja, kira-kira saudara merasa diawasin nggak? Ataukah saudara bekerja semakin giat karena diawasin bos, begitu nggak ada, nggak melakukannya? Saudara jangan lupa, ada CCTV di mana-mana. CCTV-nya Tuhan, betul nggak? Bekerja itu berintegritas. Karena kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena bos yang di dunia, tapi ada Tuhan yang di surga. Saudara, itu yang disampaikan dalam firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 5 sampai 7 ini. Bagaimana melakukan pekerjaan seperti melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini memiliki perusahaan, memiliki toko, memiliki usaha pekerjaan, mempekerjakan orang, bahkan juga mungkin adalah rumah tangga, punya pembantu rumah tangga atau sopir. Maka firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada para tuan atau pemberi kerja. Perusahaan atau tempat usaha Anda adalah berkat dan kepercayaan dari Tuhan kita yang di surga. Amin. Itu bukan milik kita, itu adalah berkat dan kepercayaan. Saudara mungkin mengatakan, itu dari orang tua saya. Tapi saudara, di balik semuanya itu adalah dari siapa? Tuhan. Tujuannya adalah bukan untuk penguasaan, untuk kemakmuran kita. Tapi itu pun juga menjadi cara Tuhan untuk memelihara umat manusia, termasuk orang yang bekerja di kantor kita, di rumah kita, di pekerjaan kita. Amin. Setelah hal ini mungkin agak sulit dipahami. Tapi saya suka apa yang ditulis oleh Lee Hardy. Dia berkata begini, Lee Hardy ini adalah profesor yang menekuni aspek panggilan atau calling. Dalam bukunya The Fabrics of This World, dia berkata begini, melalui pekerjaan kita, betapapun rendahnya pekerjaan itu, orang lain beroleh pemeliharaan Allah. Karena Allah menetapkan berbagai posisi dalam kehidupan dunia ini sebagai ragam saluran kasih dan pemeliharaannya untuk umat manusia. Ketika orang merespons dengan mengerjakan tugas-tugas yang merupakan bagian dari posisinya, melalui mereka Allah hadir sebagai pihak yang mencukupi semua yang kita butuhkan. Setelah ketika kita bekerja, pekerjaan kita itu bukan semata-mata untuk keuntungan kita. Ternyata pekerjaan kita adalah cara Tuhan memelihara manusia melalui apa yang kita kerjakan. Maka Martin Luther dikutip oleh Lee Hardy berkata begini, Allah bahkan memerah sapi melalui mereka yang dipanggilnya untuk mengerjakan hal itu. Jadi para peternak yang bekerja kasar tiap hari, pagi-pagi sekali, jam 5 pagi bangun ke kandang, memerah susu sapi. Sekalian pekerjaan itu pun adalah cara Tuhan untuk memelihara. Bukan hanya memelihara hidup dia, menjadi penghasilan buat dia, bukan. Tapi buat orang-orang yang menikmati susu sapi itu, supaya bisa sehat, itulah pemeliharaan Tuhan. Amin. Kalau saudara melihat pekerjaan dengan cara yang seperti itu, maka saudara akan melihat dengan lain terhadap perusahaan Anda, pekerjaan Anda. Bahkan kalau saudara cuma punya bukan perusahaan besar, tapi warung. Warung itu pun bukan hanya semata-mata untuk penghasilan saudara. Tapi melalui warung itu, Tuhan ingin memelihara orang-orang yang dilayani oleh warung itu. Saudara, ketika saudara menyediakan makanan, ya, jualan misalnya apa? Nasi pecel, gitu ya. Kalau saudara membuat nasi pecel, jualan nasi pecel, lalu kemudian saudara ada yang beli, maka itu bukan untuk keuntungan saudara rupiahnya. Tapi nasi pecelnya menjadi gizi yang baik buat orang-orang yang dilayani di warung nasi pecel itu. Ketika saudara punya apa? Apotik, maka itu bukan hanya semata-mata keuntungan dari apotik itu buat saudara. Tapi pelayanan itu menjadi berkat buat orang yang dilayani perusahaan itu. Amin. Saudara bekerja di bidang apa? IT? Apa manfaat berkat Tuhan melalui pelayanan di bidang IT itu? Saudara punya perusahaan apa? Pikirkan hari ini, apa yang dapat dilakukan?
Apa konteks pemeliharaan Tuhan yang terjadi melalui pekerjaan yang saudara lakukan itu? Maka saudara akan begitu takjub, ternyata pekerjaan saudara bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi berkat juga buat orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan saudara. Kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau gitu caranya orang Kristen bekerja? Dan inilah bagian yang Tuhan inginkan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana cara orang Kristen bekerja? Saudara, dalam Efesus 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, ada beberapa nasihat tentang bagaimana bekerja itu, tapi saya tertarik dengan dua kata penting yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Efesus 6 ayat yang ke-5 dikatakan, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Saudara, kata taat itu menggunakan kata hupakuo. Nah, hupakuo itu sebetulnya berasal dari dua kata, hupo dan akuo. Hupo itu artinya rendah, di bawah, akuo itu artinya mendengar. Maka kemudian diartikan sebagai taat. Sebetulnya secara literal, atau kalau orang Jakarta Selatan bicaranya literally gitu ya, itu artinya adalah merendahkan diri mendengar. Kalau bicara literally, saudara sekalian, maka kalau saudara pernah naik pesawat SQ, saudara akan mengetahui artinya hupo akuo ini. Kalau saudara pergi naik pesawat terbang yang maskapai lain, kalau saudara duduk, lalu saudara merasa bahwa saudara perlu minum, saudara pencet apa yang gambarnya waiter di atas itu ya, teng. Lalu kan datang ya pramugarinya. Biasanya gimana? Biasanya pramugari datang, ada yang bisa saya bantu Bu? Gitu ya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Betul ya? Tapi kalau saudara naik SQ, makanya sekali-sekali nabung uang. Ya, biar saudara tahu ceritanya kayak apa. Kalau saudara naik SQ atau Singapore Airlines itu ya, maka kalau saudara pencet bell-nya, maka pramugarinya akan datang. Kalau saudara duduk di sini, maka kemudian pramugarinya akan sujud begini, saudara. Ya. Lalu dia bertanya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Telinganya diturunkan serendah supaya dekat dengan mulut orang yang dilayani. Sehingga dia bisa mendengar dengan jelas. Dan itu sekaligus sikap yang disebut dengan hupo akuo itu. Jadi merendahkan diri supaya bisa mendengar dengan baik dan kemudian melaksanakan. Mau pergi naik SQ? Nabungnya yang banyak, mahal soalnya, betul ya? Saya kebetulan punya beberapa teman yang dulu pramugarinya SQ. Jadi dia bilang, itu SOP-nya. Makanya kemudian ada teman saya, pria, dia sangat suka sekali dengan layanan dari Singapura SQ. Pramugarinya cantik-cantik, kalau dipanggil, ada yang bisa saya bantu? Lalu dia bilang begini, saya kepingin punya istri kayak begitu. Dia lupa, itu hanya berlaku selama di pesawat terbang. Betul ya? Begitu lagi di pesawat terbang di rumah, Ma, apa Pak? Begitu ya? Mau apa kamu teriak-teriak? Saudara kembali lagi ke hupakuo, saudara. Hupakuo itu adalah sikap merendahkan diri untuk mendengar. Untuk kemudian bisa melakukan apa yang baik, mendukung. Itulah sikap seorang hamba. Itulah sikap pekerja mendukung perusahaannya, pekerjaannya. Sebenarnya hupo akuo ini saudara juga dibutuhkan oleh para pengusaha, para pemimpin. Kalau saudara suka membaca buku manajemen, kebetulan saya suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen, maka ada istilah GE Way, gitu ya, General Electric Way. Nah, itu ada beberapa prinsip-prinsip dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Salah satunya adalah apa? Pemimpin harus belajar mendengar bawahannya. Pemimpin belajar mendengar pekerjanya. Di perusahaan General Electric dibuat satu kebiasaan. Mereka secara berkala, kalau nggak salah sebulan sekali, mereka berkumpul sesama orang yang bekerja di bidang yang sama untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk perbaikan di unit dia, sehingga dia bisa bekerja dengan lebih baik. Bahkan orang-orang yang bekerja sebagai cleaning service, saudara, mereka juga perlu berkumpul. Sebulan sekali mereka mendiskusikan. Salah satu contoh yang ada di dalam buku itu adalah berkata begini, mereka kemudian menemukan bahwa kalau sapu itu terlalu panjang, mereka kurang efektif menyapunya. Jadi mereka mengusulkan kepada pemimpin perusahaan,
untuk memendekkan gagang sapu 15 cm atau 20 cm supaya lebih gampang menyapunya. Dan itu didengar oleh pemimpin perusahaan. Sehingga kemudian dengan itu mereka menyapu lebih bersih. Sebab prinsipnya adalah bahwa ketika kita punya kemampuan untuk mendengarkan, untuk memperhatikan, maka orang yang bekerja dengan kita akan bisa bekerja lebih efektif lagi. Betul ya? Setelah itu prinsip penting tentang hupakuo. Hal yang kedua adalah kemudian euonia. Setelah eunoia itu adalah satu kalimat satu kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata rela. Sebetulnya kurang pas diterjemahkan dengan kata rela. Kata eunoia ini saudara sekalian artinya adalah goodwill. Yaitu satu itikat baik. Saya bekerja bukan hanya untuk gaji saya. Saya bekerja dengan baik, bukan agar gaji saya naik. Saya bekerja bukan agar saya naik pangkat. Tapi saya bekerja dengan baik. Supaya melalui apa yang baik itu, atasan saya mendapatkan manfaat dari pekerjaan saya. Supaya pada waktu saya mengerjakan itu dengan baik, customer saya, orang yang saya layani, mendapatkan manfaat baik dari pekerjaan saya itu. Setelah itu adalah prinsip yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rela. Kayaknya nggak cocok, betul ya? Karena memang kata eunoia ini artinya lebih dalam dari itu. Saya pernah menyaksikan satu acara di YouTube tentang review kuliner, ya review kuliner. Setelah di acara review kuliner itu kali itu reviewernya melakukan review makanan Thailand. Mereka datang ke Thailand lalu kemudian masuk ke pasar-pasar dan waktu mereka di pasar mereview makanan di situ. Pasar, saudara, konteksnya. Saudara bisa bayangkan ya, pasar, ya bukan supermarket, bukan mall, saudara. Di tengah-tengah pasar ada makanan, ada penjual masakan, jual kue tiaw, apa itu? Kalau Thailand itu apa namanya Fania? Char kue tiaw gitu ya, yang habis pergi. Gitu ya. Char kue tiaw gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Ada nasi goreng nanas gitu ya. Wah dia masak begitu baik, bersih prosesnya ya di pasar itu. Lalu kemudian ketika diinterview, bahan-bahannya dia bilang, ini bahan adalah yang terbaik. Ketika bicara nasi goreng nanas, dia bilang, ini nanasnya dari daerah sana. Terkenal manis dan baunya wangi. Sehingga kalau nanti dimakan itu, orang yang makan akan merasakan rasa sehat, segar. Oh begitu. Lalu sayurnya, sayur yang segar. Ini diambil di daerah mana gitu. Karena ini sayur yang segar, biar yang makan nanti jadi sehat. Setelah itu adalah eunoia. Apa yang saya lakukan, saya pilih yang terbaik. Supaya yang mendapatkan hasil pekerjaan saya, mendapatkan manfaat yang terbaik. Sambil melihat video YouTube itu, saya jadi ingat-ingat kalau pergi ke pasar di Indonesia. Ketika nasi uduk, betul ya? Lalu kemudian apalagi, pisang goreng. Ya kemarin saya sama istri, sama anak-anak, waktu berhenti di rest area, ada tahu Sumedang, pisang goreng. Saudara lagi ngantuk-ngantuk, capek-capek, nyari kopi, ketemu pisang goreng, maka iman saya goyah, saudara. Gitu ya, walaupun saya batuk-batuk di jalan, saya langsung iman saya goyah. Saya langsung beli pisang goreng, beli tahu yang crispy itu, selain tahu Sumedangnya. Begitu masuk ke dalam, istri saya makan, kratak. Semua kita makan, wih crispy sekali, dia bilang gitu. Berapa kilogram plastik di dalamnya? Ya, kita nggak tahu. Ya, kalau saudara makan bakso, saus tomatnya, saudara yakin terbuat dari tomat. Ya, saudara kalau pabrik-pabrik besar yang bagus, saya backgroundnya food tech, teknologi pangan. Jadi saya pernah praktek di perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan yang bagus-bagus, biasanya raw material sangat diperhatikan, tomatnya yang terbaik. Tapi ketika saya masuk kepada perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, ya perusahaan yang nakal-nakal, saudara begitu melihat bagaimana pembuatannya, antara tomat sama pepaya, banyakkan pepayanya. Gitu ya. Pepayanya pun pepaya yang, bukan saya yang ngomong ya. Warna merahnya
Jangan kaget saudara, ya merahnya nggak meyakinkan. Memang kalau buat orang Indonesia yang penting enak, betul ya? Tetapi eunoia itu bicara, apa yang kita kerjakan harus yang terbaik untuk memberikan efek yang baik buat kesehatan orang yang makan di warung saya, buat kesehatan orang yang memakai kosmetik perusahaan saya, buat orang yang merasakan hasil pekerjaan saya. Saudara, mentalitas ini harusnya dimiliki di dalam bekerja. Itulah sebabnya ketika kita bicara tentang pekerja, maka saudara poin ketiga berkata, dukung perusahaan Anda dengan bekerja yang terbaik. Ya. Kalau pekerjaan itu adalah dari Tuhan, maka saudara kerjakan yang terbaik. Itulah cara bentuk mendukung dan mensyukurinya. Bekerjalah untuk kebaikan pihak yang Anda layani. Eunoia tadi itu. Lalu juga doakan perusahaan dan pimpinan Anda. Setelah selama COVID kemarin saya lihat banyak orang Kristen bertobat. Saya selama 3 tahun COVID itu mendengarkan begitu banyak pokok doa. Banyak jemaat yang berkata begini, Musa doakan ya perusahaan saya ya, supaya terus bisa berjalan dengan baik. Saya lihat, oh perusahaan itu punya kamu. Bukan, saya kerja di situ. Oh begitu. Jadi banyak karyawan berdoa buat perusahaannya. Bahkan nitip doa ke pendeta. Tujuannya apa? Supaya perusahaannya tidak bangkrut. Kalau perusahaannya bangkrut, kehilangan kerjaan, betul ya? Jadi 3 tahun itu adalah 3 tahun pertobatan para karyawan. Selesai itu, masih mendoakan lagi nggak ke perusahaan tempat kita bekerja? Mendoakan nggak atasan kita? Kadang-kadang yang ada kita cuma mengeluh. Mari doakan. Saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca, Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkan ancaman. Karena kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Saudara, ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, kepada saudara-saudara yang memiliki usaha, pekerjaan. Saudara yang menjadi tuan, pemberi kerja. Bahwa pekerja itu adalah rekan kerja. Bukan barang, bukan mesin. Di dalam filosofi Yunani, ada kalimat seperti ini. Ketika bicara tentang pertanian, maka ada filosofi yang mengatakan begini, bahwa di dalam pekerjaan pertanian ada 3 alat. Alat yang pertama adalah alat bisu, alat yang kedua disebut alat yang tidak bisa bicara, alat yang ketiga adalah alat yang tidak boleh bicara. Bisa bicara artinya ya, tapi tidak boleh bicara. Saudara mungkin bingung, apa sih maksudnya? Maksudnya begini, alat yang disebut alat yang bisu itu adalah cangkul, alat bajak, dan sebagainya. Itu peralatan yang bisu. Alat yang kedua adalah alat yang tidak bisa bicara. Kira-kira apa? Alat yang tidak bisa bicara itu hewan. Bisa berbunyi, tapi nggak bisa berbicara. Nah itu hewan. Alat yang ketiga adalah alat yang bisa bicara. Itu adalah budak. Bisa bicara, tapi nggak boleh bicara. Yang boleh adalah kerja saja, kerja saja. Jadi budak dianggap bukan manusia, tapi dianggap sebagai alat di dalam sistem ekonomi mereka. Setelah di dalam dunia modern, maka SDM itu, manusia itu dikenal sebagai aset, betul ya? Wah aset, manusia adalah aset. Tapi saudara sekalian, di dalam prinsip firman Tuhan, manusia yang bekerja bersama kita, orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, itu adalah rekan kerja. Bahkan dikatakan umat Tuhan. Oleh sebab itu perlakukan dengan bijaksana, dengan manusiawi sebagai manusia. Saudara, Lee Hardy menuliskan tulisan yang menarik ini. Bahwa Allah tidak menciptakan kita sebagai perseorangan yang cukup bekerja untuk diri sendiri. Ya, subsistem. Saudara pernah lihat, mungkin nanti saudara pulang bisa lihat di YouTube. Ada di Amerika, ada orang-orang yang mencoba untuk hidup bersandarkan dirinya sendiri. Jadi untuk makan, kalau saudara makan nasi itu, kira-kira ada beberapa proses yang melibatkan berapa jenis pekerjaan. Ada petani yang menanam, betul ya? Lalu ada peladang yang menuai.
Dari beras kemudian dibawa ke tempat selipnya beras. Berarti ada pekerjaan lain, betul ya? Diselip, dikupas berasnya. Dari situ masuk kepada jenis pekerjaan yang lain, packing, packaging. Lalu setelah itu diantar, berarti ada pekerjaan lain, transportasi ke toko. Dari toko ada marketingnya, ada salesnya, betul ya? Lalu dari sana saudara membeli, bawa pulang, saudara masak. Ada berapa orang yang terlibat untuk satu butir beras? Banyak enggak? Banyak. Jadi di dalam pekerjaan yang banyak itu, kalau yang lalu saya lihat gitu ya, ada orang yang mencoba, bisa enggak saya mengerjakan itu semuanya sendiri? Mulai tanam sampai kemudian selesai jadi nasi. Bisa sih. Petani-petani begitu kan, petani beras, menanam sampai makan berasnya. Tapi masalahnya makan beras doang, betul enggak? Lalu bagaimana dengan kecap? Saudara makan nasi pakai kecap, berapa proses lagi? Jadi ternyata nggak bisa orang hidup dengan dirinya sendiri. Sama saudara di perusahaan. Perusahaan itu adalah tempat di mana kita bergantung satu dengan lain. Oleh sebab itu kepada Tuhan pemberi kerja. Kembangkan usaha yang dipercayakan oleh Tuhan kita yang di surga. Perlakukan karyawan sebagai umat Tuhan. Dan doakan, usahakan kebaikan karyawan. Bapak Ibu yang memiliki karyawan, baik Anda pemilik perusahaan, atau pemilik toko, pemilik warung, atau Bapak Ibu yang di rumah mempekerjakan pembantu rumah tangga atau sopir. Pernah nggak mendoakan karyawan Anda? Pernah nggak berdoa, Tuhan berkati bibi di rumah supaya dia sehat. Tuhan berkati karyawan saya supaya mereka keluarganya baik-baik hidupnya. Ataukah kita hanya melihat mereka sebagai account tiap bulan yang penting saya gaji. Saudara, tanggung jawab orang Kristen, pengusaha Kristen, pemilik pekerjaan Kristen adalah mendoakan, mengupayakan apa yang baik buat karyawan yang Tuhan percayakan di dalam perusahaan kita. Ada satu kalimat menarik sebagai penutup dari renungan hari ini. R.C. Sproul berkata begini, pekerjaan kita tidak boleh demi tujuan tunggal, yaitu mendapatkan kekayaan. Melainkan haruslah demi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bekerja, pekerjaan saudara, entah sebagai ahli hukum, sebagai karyawan, sebagai dokter, sebagai apapun, sebagai guru, tidak untuk semata-mata gaji. Kalau Anda pengusaha, memiliki toko dan sebagainya, toko Anda, perusahaan Anda, tidak boleh hanya untuk semata-mata tujuan tunggal, yaitu keuntungan finansial. Tapi tujuan yang harus dipikirkan, bagaimana Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan kita. Amin. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam sikap berdoa, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana selama ini kita bekerja? Apakah kita telah bekerja dengan prinsip firman Tuhan yang barusan kita renungkan? Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah terus ya Roh Kudus melalui firman-Mu hari ini. Karena tiap hari kami bekerja, berkarya. Tapi kadang-kadang kami tidak tahu, tidak memaknai pekerjaan itu. Kadang kami berkeluh kesah, mengeluhkan bagaimana atasan kami, perusahaan kami. Kami tidak pernah mendoakan, kami tidak pernah mengerjakan yang terbaik mungkin. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh belajar bagaimana menjadi pekerja yang baik. Ketika kami Tuhan percayakan memiliki usaha pekerjaan, Tuhan berkati supaya kami boleh menjadi tuan yang baik. Bukan hanya mengelola usaha untuk kepentingan kami, tapi juga kami mengingat orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam perusahaan kami, di dalam usaha pekerjaan kami, karyawan-karyawan yang Tuhan titipkan, supaya kami boleh menjadi cara Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan, sempurnakanlah firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, bahkan dalam tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.